warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jimmy Ramadan dengan NIM D1041251036. Kali ini saya akan membahas suatu topik matematika yang sangat relevan lah untuk bagi kalangan para IT atau programmers yang sering kita tahu ya sekarang ya. Yaitu saya akan membahas tentang matriks. Kenapa saya memilih tentang matriks? Karena matriks ini sangat berguna di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contohnya kita bisa menggunakan matriks dalam programming untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Kita tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menuliskan permasalahan nyata dalam bentuk matriks. Yang kedua, menjelaskan apa sih matriks, konsep matriks itu. Yang ketiga, menyebutkan jenis-jenis matriks dengan cermat. Oke, ini untuk yang pertama ya. Oke, kita masuk. Kan kalau otomatis kita akan bertanya, apa sih matriks itu? Nah, matriks itu adalah susunan bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom dan ditempatkan dalam tanda kurung biasa atau kurung siku. Mungkin lebih umumnya lebih ke kurung siku ya teman-teman. Nah, kita lihat cara penulisannya, bentuk matriks ini atau ini yang dimana ini adalah kolom siku dan yang di sini adalah ini adalah baris. Teman-teman kalau masih bingung kan dia yang diatur menurut baris dan kolom. Nah, yang mana sih baris, yang mana kolom? Kadang-kadang kita sering tertukar seperti itu. Yang mana yang baris, mana yang kolom ya gitu. Nah, yang baris adalah yang gini teman-teman. Ini adalah baris yang ke kanan. Sedangkan kalau yang kolom adalah yang ke bawah. Yang dimana A1 ini maksudnya A11 adalah elemen yang pertama di baris ke pertama. Ini kan dia di sini. Terus yang kedua A21 ini artinya elemen A di dalam baris dalam kolom kedua baris ke satu. Nah, gitu ya teman-teman cara membacanya, cara penulisannya dianya kolom dulu baru baris. Ini adalah kolom, ini yang dua ini teman-teman. Saja. Yang ini adalah kolomnya, ini adalah barisnya. Oke. Ini cara penulisan matriks ya teman-teman. Oke. Kita lanjut. Nah, matriks ini juga punya ukuran. Sama kayak di pemrograman nanti kalau kita pakai itu di dalam array biasanya. Mungkin nanti pada di akhir video saya akan mencontohkan kali ya bagaimana aplikasian matriks ke dalam programming. Nah, matriks itu punya ordo atau ukuran. Dia nggak boleh sembarangan. Nah, secara umum jika matriks A mempunyai M baris dan N kolom, maka matriks A berordo M dikali N atau ordo matriks adalah M kali N. Nah, cara bacanya M di sini adalah barisnya, N adalah kolomnya, teman-teman. Nah, misalnya kita punya seperti ini. A12, A44. Nah, di sini cara membacanya, teman-teman, kan di sini ini adalah elemen pertama, ini adalah elemen kedua, ini elemen ketiga, ini adalah elemen keempat. Nah, kalau tadi kan teman-teman ingat tuh mereka tuh punya baris sama kolom. Nah, kalau di sini kita coba hitung deh barisnya ada berapa. Barisnya kan hanya ada 1, 2, hanya ada 2. Terus kolomnya ada 1, ada 2. Dari pengertian yang ini, maka kita tahu tuh kalau matriks itu berordo 2 kali 2 karena ini barisnya 2, kolom yang ke bawahnya juga 2. Oke. Kita lanjut. Nah, jenis-jenis matriks baris
ya itu matriksnya cuma punya satu baris saja, 1 2 3. Dia tidak punya kolom teman-teman, jadi tidak ke bawah. Nah yang kedua matriks kolom. Nah ini kebalikan dari yang atasnya tadi, matriks baris. Dia nggak punya baris, dia cuman kolom ke bawah aja. Nah ya, terus ada matriks persegi panjang yang dimana banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolom. Ini biasanya yang paling sering dipakai di dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman, karena kebanyakan angkanya baris sama kolomnya itu nggak sama. Dilihat teman-teman, kenapa disebutnya tidak sama? Teman-teman lihat di sini barisnya ada berapa nih? Ini baris pertama, terus ini baris kedua, terus ini baris ketiga. Nah itu barisnya. Ini kalau kita lihat kolomnya, ini ada kolom 1, sama kolom 2. Nah jadi dia nggak sama teman-teman. Ini 3, yang ke bawahnya cuma 2, jadi ya nggak sama. Atau yang ini dia 4, barisnya ada 2 ya, 1 2. Nah barisnya 2, kolomnya ada 1 2 3. Nah itu namanya matriks persegi panjang. Ini sebenarnya nggak terlalu pakai juga sih, cuman ya supaya teman-teman tahu aja bagaimana pengaplikasiannya ya. Oke. Terus ada matriks persegi atau matriks bujur sangkar ya. Matriks ya kan sesuai dengan definisinya ya. Kalau persegi itu kan sisinya sama panjang kan teman-teman. Jadi yang ininya bisa barisnya harus 3, kolomnya harus 3. Kebalikan dari yang matriks persegi panjang. Nah, terus ada matriks diagonal. Nah, matriks diagonal ini semua elemennya di luar diagonal utamanya itu bernilai 0. Nah misalnya ini tuh, dia ada namanya diagonal utama ya teman-teman. Yang ini diagonal utama namanya. Nah diagonal utamanya isinya ini enggak bukan diagonal utamanya yang ini nih teman-teman. Nah ini itu dia bernilai 0. Terus lanjut lagi matriks segitiga atas yang di bawahnya itu 0. Ini kebalikannya aja. Kalau ini namanya diagonal utama ya teman-teman. Ini itu termasuk diagonal utama. Nah kalau matriks atas, yang di atas diagonalnya ini teman-teman. Kalau teman-teman ngelihatnya bentuknya kayak gini, set. Nah ini udah digambar ya. Jadi kayak gini ya, set. Itu yang berarti yang bawahnya itu di bawah dari bagian utamanya itu jadi 0. Nah kalau yang ini kebalikannya. Nah matriks identitasnya juga lumayan sering, yaitu matriksnya itu hanya bernilai 01 yang bagian diagonalnya itu cuma 1 aja teman-teman. Ada matriks 0 ya, semua elemennya bernilai 0. Lanjut. Oke, ini latihan soalnya. Saya rasa nggak terlalu perlu ya. Di sini transpose matriks. Nah sebelum ke matriks, mungkin saya akan mengajarkan dulu bagaimana kita melakukan penjumlahan matriks ya. Oh iya, matriks itu nggak bisa dibagi. Jadi kalau ini bagi ini berapa matriks matriks A bagi matriks B itu nggak ada. Oke. Nah, kita coba ke Paint ya teman-teman. Sebentar.
ya, agak nah misalnya kita punya matriks nih, misalnya matriks A dengan elemennya itu 1, 2, 3, dan 4. Nah, terus kita ingin menjumlahkan nih dengan matriks B. Matriks B itu misalnya berapa ya? 5, 6, 7, dan 8 misalnya. Dan 8 misalnya. Nah, kita pengen menambahkan nih, gimana caranya? Nah, cara misalnya jadi matriks C gitu. Ya, matriks C ini matriks A ditambah matriks B. Nah, gimana caranya? Teman-teman cukup lihat baris dan kolomnya aja. Coba lihat. Ini pada bagian ini. Ini kan baris pertama, kolom pertama. Teman-teman harus menambahkan dengan angka yang sama persis dengan tempatnya lah. Nah, ini berarti ini kolom pertama, baris pertama. Teman-teman tambahkan ke dalam sini, ke dalam matriks B-nya nih, yang di kolom pertama, baris pertamanya juga. Nah, contohnya misalnya kan ini 5, ini 1. Jadi nanti hasil dari matriks C-nya itu adalah 6. Dikarenakan 5 ditambah 1 sama dengan 6. Terus teman-teman cari lagi nih. Nah, ada lagi yang bagian samping, ini semuanya harus kena juga ya teman-teman ya. Nah, ini 6 itu kan di baris kedua kolom pertama. Nah, teman-teman harus cari juga yang mana nih yang sama. Ternyata dapat 2. Jadi 6 tambah 2 jadi 8. Terus teman-teman cek lagi, ini 3, ini 7. Jadi kalau ditambahkan jadi 10. Terus lanjut lagi, ini 8, ini 4, maka jadi 12. Nah, ini hasil dari penjumlahan dari 2A matriks. Nah, itu oke sih, seperti itu. Kalau pengurangan sama aja teman-teman. Misalnya kalau teman-teman mau mengurangkan nih, ini nggak jadi mau teman-teman pakai, boleh. Misalnya teman-teman maunya A kurang B, permintaannya di pengaplikasian kehidupan sehari-harinya minta A kurang B. Nah, apa yang kita lakukan? Kita sama kayak cara yang tadi. Ini teman-teman kurangkan. Nah, ini 5. Cari yang sama. Tadi kan 1, maka 5. Ini kan dia mintanya A kurang B, berarti 1 dikurang 5. Jadi antara ini ya teman-teman, matriks itu tidak distributif, maksudnya nggak bakalan sama. A kurang B, B kurang A itu nggak bakal sama. Nanti kita cek ya teman-teman. Ini misalnya kita A kurang B, berarti ini 1, ini 5. Teman-teman kurangkan, hasilnya jadi negatif 4. Terus kalau teman-teman kurangi lagi, 2 kurang 6 itu negatif 4 juga, ya kan? Terus 3 kurang 7 negatif 4. Terus 4 kurang 8 negatif 4. Oke, ini matriks yang pertama. Tapi kalau matriksnya C kurang B, B kurang A, teman-teman lihat, B kurang A. Nah, B di sini 5 dikurangi 1 jadi 4. Kurang 4. Terus 6 dikurang 2 itu 4. Terus 7 kurang 3 itu 4. 8 kurang 4 itu 4. Tuh, teman-teman, hasilnya beda kan? Walaupun ini cuma dibalik-balik, dia nggak akan sama begitu. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya dalam kehidupan sehari-hari jangan dibalik ya, nanti takutnya ada kejadian apa gitu. Oke, baik. Terus perkalian matriks. Nah, ini menarik ya teman-teman. Matriks
perkalian matriks hanya boleh kalau itu antara apa sih namanya, baris dan kolomnya itu mempunyai kesamaan, jadi nanti bisa kita coret. Coba ya kita buat, dia nggak boleh sembarangan aja teman-teman, ada syaratnya. Syarat matriks. Nah, matriks pertama harus memiliki jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Kenapa begitu? Karena nanti hasilnya bakalan aneh gitu teman-teman. Kalau nggak sama tuh bakalan aneh nanti. Terus kalau sudah sama gini gimana Bang Jimmy? Nah, itu kan pertanyaannya. Nah, kalau sudah sama, kita langsung aja kita kalikan. Ini kan matriksnya ordo 2 kali 2. Ini 2 kali 2. Ini juga 2 kali 2. 2 kali 2 kan? Nah, kalian cukup mengkalikan terus menambahkannya. Gimana caranya? Ya, coba ya. Nah, pertama-tama kita harus cari dulu, yaitu yang pertama baris untuk mendapatkan elemen yang ini, misalnya kita elemen A, B, C, dan D ya, misalnya teman-teman. Nah, yang D misalnya. Nah, itu cara mendapatkan satu elemen yang ini, kita harus menghitung antara perkalian baris dengan kolomnya. Gimana caranya? Yuk kita coba. Nah, di sini kita punya matriks 1 2 3 4 dan B 5 kali 6. Terus yang ditanya adalah matriks A kali B. Nah, A kali B. Nah, kita harus, kan kita pengen cari yang ini nih, yang baris pertama, kolom pertama kan. Nah, kolom pertama, baris pertama. Nah, yang harus kita lakukan itu kita kalikan dulu ini, yang baris ini, baris pertama dikalikan dengan kolom pertamanya. Nah, 1 dikali 5 itu kan 5 ditambah dengan ini 2 dikali 7 itu 14. Nah, 14. Terus kita cari lagi nih, kan baris kali kolom ini kan masih di baris pertama, tapi sudah di kolomnya sudah kolom kedua, tapi masih baris pertama. Nah, teman-teman kalikan juga baris pertama dikali dengan kolom kedua. 1 dikali 6 itu 6 ditambah dengan 2 kali 8 16. Bentar. Sorry guys, salah hitung. 2 kali 6 itu 12 ditambah dengan betul deh, astagfirullah. 1 dikali 6 itu 6 ditambah dengan 2 dikali 8 itu hasilnya 16. Nah, terus lanjut lagi nih, ini udah kolom udah baris kedua. Nah, teman-teman nih cari baris kedua itu 3 dan 4. Ingat rumusnya, baris dikalikan kolom yang pengen kita cari. Kolom pertamanya ini, kolom pertamanya kita kan supaya dapat yang C nih, yang dapat C, elemen C. Nah, jadi A itu kita kali baris yang kedua ini kita kalikan dengan kolom pertama. 3 kali 5 15 ditambah dengan 4 kali 7 yaitu 28. Nah, terus ini udah selesai nih, kalian lagi cari yang kolom D, berarti B 3 yang ini kalikan dengan yang ini, baris dikali kolom. 3 kali 6 itu 18 ditambah dengan 4 kali 8 yaitu 32. Nah, kalau kita jumlahkan
maka dapatlah hasil matriksnya. Ini teman-teman, hasil perkalian matriks A dan matriks B itu 19, 22, 28 berarti 30, 43, betul ya, 43. Kemudian ini 50. Nah, ini hasil perkalian dua matriks ini. Itu ya, sebelum kita masuk ke transpos. Nah, yang operasi matriks rasanya nggak terlalu susah lah ya. Oke, kita lanjut aja ke transpos matriks. Transpos matriks dari suatu matriks A, sebuah bla 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 matriks baru yang berorder n kali m. Ribet ya teman-teman. Gampangnya kayak gini aja. Gampangnya itu kalian merubah dari kolom, dari baris menjadi kolom. Nah, misalnya kita balik ke pane ya teman-teman. Kita balik ke pane. Nah, ini dia. Misalnya kita punya matriks apa nih? Matriks A misalnya, sama matriksnya. Matriks A misalnya. Matriks A itu isinya, elemennya itu ada 1, 2, 3, dan 4. Nih. Nah, bagaimana transpos? Terus kalau transpos apa Bang Jim tadi? Kok katanya dibalik doang, dari baris menjadi kolom. Nah, coba teman-teman ya. Ini barisnya itu ada 1, 2, 3, dan 4. Terus kita kalau transpos matriks itu gini aja teman-teman. Teman-teman tinggal ginikan aja. Ini 1, ini 2, baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Gini, jadi 1, 3, 3, 4. Nah, kayak gini gampangnya ya. Nah, jadi kan ribet banget kalau kita lihat penjelasan yang tadi, bingung gimana. Gampangnya kayak gini aja deh gitu, supaya gampang dimengerti. Jadi baris jadi kolom. Misalnya lagi nih, kita pakai matriks B. Matriks B itu tadi 3, berapa tadi? Misalnya 5, 6, 7, 8 deh. 5, 6, 7, 8. Nah, 5, 6, 7, 8. Nah, terus kalau B transposnya gimana Bang Jimmy? Nah, ini aja 5, 6. Jadi 6-nya ini kalian ke bawahin. Jadi ini 5 tetap 6. Ini kalian pindahkan ke sini 7, 8. Nah, jadi baris yang ini kan jadi baris nih. Ini kan baris. Yang atas kalau yang matriks B ini kan jadi baris. Nah, kalau jadi ditranspos kan dia jadi kolom nih teman-teman, lihat nih. Ini 5, 6, ini 5, 6. Tuh gitu. Ini kan dia jadi baris nih, 7, 8. Ini baris nih. Terus turun ke bawah nih dia jadi kolom ke bawahnya 7, 8. Nah, kayak gitu teman-teman. Gampangnya ya. Gak susah kok matematika. Cuman ribet aja. Oke. Kayaknya ini aja deh lah. Ya. Sebenarnya ada lagi sih teman-teman, tapi kayaknya terlalu panjang. Saya
pemrograman itu bagaimana sih? Nah, kita coba ini teman-teman ya. Ini kita coba di pemrograman. Sebentar. Mana dia ya? Kalau di pemrograman itu dia seperti ini kalau nggak salah. Ini sih. Nah ini dia. Kita buka dulu di pemrograman. Yes, langsung aja kita buka. Nih, kita coba di pemrogramannya ya. Kita set Windows. Wait. Nah, ini teman-teman. Ini adalah salah satu contoh pengaplikasian dari matriks ya teman-teman, yaitu pada array. Nah, di sini kan teman-teman yang punya nih, dia punya 4 baris, yaitu 1, 2, 2, 3, 3 dan 4 nih. Nah, ini. Terus ini adalah ini baris, ini kolomnya. Dia punya 4 kolom, terus dia punya 3 baris. 1, 2, dan 3. Nah, seperti itu. Ini pengaplikasiannya di dalam pemrograman. Kita bisa membaca array ini nanti menggunakan perulangan. Itu sudah beda topik bahasan nih teman-teman. Cuman saya pengen melihatkan aja bagaimana pengaplikasian matriks pada array. Saya rasa itu aja sih. Terima kasih sebelumnya sudah menonton video ini. Saya rasa cukup deh teman-teman. Kalau misalnya ada yang pengen ditanyakan, boleh silahkan di kolom komentar kalian tanya apa sih yang bisa apa yang ingin kalian tanyakan. Oke, mungkin sekian.